Kemudian dikatakan tadi yang pertama ya, rutin, teratur, hari pertama tiap-tiap minggu. Ya, teman-teman bisa membuat program itu. Kemudian yang kedua, tiap orang tanpa kecuali. Ya, teman-teman yang sudah mulai berkeluarga mulai harus mengajarkan persembahan itu untuk anak-anaknya. Ajari mereka untuk setia dengan persembahan. Saya dan Mbak Ruth itu mengajari anak-anak kami sejak awal sekali ya, ketika mereka sudah punya uang saku, mereka diajari untuk mencatat keuangan, dan setiap kali terima uang saku atau terima mungkin angpau dari tantenya ketika ketemu gitu, dapat tinggalan, mereka langsung tertib mencatat dan langsung menyisihkan untuk persembahan itu. Dan itu dibangun sampai sekarang ya, sehingga anak-anak kami termasuk anak-anak yang ngirit itu ya, hemat orang kayak bapak ini borosan dengan jajan, anak-anaknya itu ngirit itu ya, tabungannya banyak karena dia setia menyisihkan dan mencatat, dan setia untuk memberikan persembahan. Jadi ketika mereka sejak SD, ketika mereka ke gereja sekolah minggu, persembahan bukan lagi dari kami, tapi persembahannya adalah dari uang saku yang mereka kumpulkan itu. Sekalipun nilainya kecil, tapi mereka belajar untuk memberikan, ini persembahan mereka, bukan titipan bapak ibunya untuk dimasukkan ke kantong persembahannya. Kadang-kadang model jemaat kadang-kadang begitu ya, jadi anak mau pergi sekolah minggu itu sangonin untuk persembahan. Wah, itu bukan praktek yang baik itu menurut saya ya. Mesti mengajar mereka untuk sejak awal ya, sejak awal. Nah, teman-teman, berarti itu beberapa prinsip praktisnya. Nah, bagaimana kemudian penerapan yang bisa kita kerjakan terkait dengan semua pembahasan ini? Sejak kita tadi sudah review dari perjanjian lama, kemudian bagaimana di perjanjian baru itu tekanannya lebih kepada sikap hati dan sebagainya. Saya memikirkan ada tiga penerapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengubah mindset, teman-teman. Persembahan itu bukan sekedar supaya saya diberkati. Yang kedua juga bukan sekedar memenuhi kewajiban saya, tugas saya. Tetapi itu adalah didasari semangat saya umat Tuhan, saya merepresentasikan sifat Allah yang saya sembah, yaitu Allah yang murah hati. Dinampakkan dalam bentuk persembahan saya. Jadi mindset ketika saya memberikan persembahan, saya sedang mengatakan kepada dunia, Allah saya adalah Allah yang murah hati. Dan itu saya cerminkan dari aktivitas saya, sikap saya memberikan persembahan. Karena saya adalah umat Allah, Allah saya adalah murah hati, maka saya adalah seseorang yang murah hati juga. Itu yang pertama ya. Membangun mindset itu, berdoa supaya mindset itu tertanam dalam diri kita. Ingat teman-teman, Tuhan tadi ya, prinsip di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, ketika Tuhan buat aturan itu tidak semata-mata supaya kita diberkati atau terhindar dari hukuman, tetapi supaya kita merepresentasikan sebagai umat Allah yang kudus. Sebab Allah kita, Bapa kita itu adalah kudus. Kemudian penerapan yang kedua yang bisa kita lakukan secara praktis adalah mengatur aktivitas persembahan kita ya. Yang pertama, teratur. Ada 3 ya, teratur. Tetapkan apakah bulanan, apakah mingguan, terserah teman-teman yang memutuskan. Ya, kalau kami, karena saya dan Ruth itu pegawai negeri, gaji kami bulanan, sehingga kami buat programnya juga bulanan setiap awal bulan. Cuma kan macam-macam ya. Misalnya ada pegawai negeri sekarang itu dalam tanda petik gajiannya tidak sekali dalam sebulan, kadang-kadang 2 kali ya. Jadi tanggal 1 itu adalah yang gaji dari pemerintah, kemudian nanti mungkin tengah bulan ada apakah itu namanya tukin ataukah remunerasi, apapun lah. Tapi setiap kali salah satu program kami adalah setiap kali menerima uang dari manapun sumbernya, saat itu juga langsung disisihkan sesuai dengan komitmen yang kami buat. Berapa persen, berapa banyak sesuai dengan komitmen yang kami buat. Itu yang pertama adalah itu, teratur, dicatat. Kami punya tabungan khusus untuk persembahan ya, sehingga ketika belum bisa disalurkan kepada orang yang membutuhkan atau pelayanan, maka itu disimpan di sana dulu ya. Nanti ketika ada kebutuhan itu bisa diambil dari sana. Tetapi kami punya program pemberian yang rutin. Jadi setiap bulan kami sudah punya pos-posnya. Siapa yang harus diberi, pelayanan mana yang harus diberi, berapa jumlahnya. Dan itu terus-menerus didoakan ya, karena suatu saat mungkin Tuhan menyatakan kayaknya pos ini sudah nggak diperlukan nih, dialihkan ke tempat lain. Karena prinsipnya itu adalah keseimbangan ya. Itu prinsip yang kedua sebenarnya, terarah. Jadi tidak hanya teratur, konsisten, setia, tetapi yang kedua adalah terarah. Kita memberikan ke tempat yang memang memerlukan. Karena prinsipnya adalah supaya ada persediaan makanan. Prinsip di dalam Korintus, Paulus mengatakan supaya ada keseimbangan, supaya yang berlebih tidak kelebihan, tetapi yang kekurangan ini bisa disubsidi dari yang berlebih. Jadi pastikan teman-teman mencari informasi, mana yang membutuhkan, mana yang paling membutuhkan. Bidang pelayanan apa, hamba Tuhan yang mana yang paling membutuhkan.
Dan kemudian doakan itu, Tuhan, saya harus memberi kemana? Karena kita tahu sebenarnya kebutuhan itu sangat-sangat banyak, teman-teman. Sangat-sangat banyak. Tapi kenali kebutuhan itu, cari informasi, dan kemudian bawa itu dalam doa, dan kemudian putuskan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya akan mulai memberikan program pemberian untuk ini. Ya, bentuknya bisa macam-macam, tapi yang penting adalah terarah, ada alasannya. Karena suatu saat ada kemungkinan Tuhan akan mengarahkan Anda untuk ganti. Sudah cukup, yang bagian itu sudah cukup. Ganti ke tempat yang lainnya, ya, sudah cukup. Sama seperti waktu, mungkin teman-teman nanti baca lagi waktu Musa itu membangun bait Allah, itu kan persembahannya banyak sekali masuk. Sampai suatu saat Musa harus mengatakan, cukup, berhenti. Kita nggak mau nimbun. Ya, kebutuhannya sekian sudah cukup. Alihkan ke tempat lain, tidak lagi perlu dikirimkan ke sini. Jadi itu menjadi semangat yang juga perlu dipikirkan oleh organisasi pelayanan, ya. Jadi misalnya nanti Perkantas Karanganyar itu kalau memang satu kebutuhan sudah cukup, harus jujur memberitahu kepada, dalam tanda petik, jemaatnya, ini sudah cukup, teman-teman, tolong jangan lagi memberi ke sini karena ini sudah cukup. Bisa memberi tempat lain, dialihkan ke tempat lain, ya. Jadi jangan semangat kemudian mumpung dongei wis diklumpuki sak wae ya. Jangan begitu, ya. Nah, kemudian yang pertama tadi teratur, konsisten, setia. Yang kedua terarah, ya, tahu kemana, tidak asal ngasih, ya. Bagi saya ketika orang asal ngasih, sembolah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya hatinya nggak concern itu, ya. Dia memberikan mekanis aja kayak mesin, tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh memikirkan Tuhan, tidak mengumpulkannya bersama Tuhan. Tuhan maunya itu ditaruh di mana. Kemudian yang ketiga adalah terbuka, teman-teman. Terbuka kepada kesempatan memberi yang lebih dari komitmen kita. Ya. Ada beberapa sifat orang itu yang begini. Pokoknya saya punya komitmen Tuhan. Pokoknya misalnya, ya, pokoknya nanti 10% saya akan berikan ke sini. Setelah itu dia, saya bebas dong. Saya kan sudah memenuhi bagian saya nih, komitmen saya bebas dong pakai yang lainnya itu. Dan ketika Tuhan membukakan kesempatan untuk memberi, orang itu kemudian berpikir, enggak, saya enggak mau ambil bagian, saya sudah melakukannya kok. Ingat, tekanannya bukan pada memberinya. Tekanannya yang berikutnya itu adalah ada pada hati yang murah hati. Terbuka pada kesempatan untuk beri lebih, ya. Saya akan menceritakan apa yang dilakukan oleh Mas Gunawan, ya, Mas Gun SH. Mas Gun itu nabung cukup banyak, ya, bertahun-tahun nabung sampai jumlahnya lumayan banyak, puluhan juta itu ditabung, tabungannya bertahun-tahun. Kemudian suatu saat ada seorang alumni Perkantas Solo yang mengalami masalah hukum. Ya, suaminya harus masuk ke dalam penjara, masuk sel dalam proses hukum, dan dia harus mengganti uang cukup banyak, puluhan juta. Istrinya datang ke rumahnya Mas Gun menangis, minta bantuan, harus bagaimana, ya, kalau tidak ada uang itu suaminya tidak bisa keluar dan sebagainya. Ya, Mas Gun mengumpulkannya bersama Mbak Mon dan kemudian memutuskan untuk menyerahkan seluruh tabungannya itu yang bertahun-tahun, dengan pemikiran, dengan keyakinan, dengan pengertian bahwa orang itu tidak bakalan bisa mengembalikan. Sekarang alumni yang dibantu itu, yang laki-laki itu sudah meninggal, ya, dan Mas Gun juga sudah meninggal, ya. Jadi mungkin ketemu di sana itu ngobrol, wah ndek ben matur nuwun Mas Gun dibantu itu. Tetapi ketika saya mendengar itu, ini salah satu ilustrasi bagaimana orang memberi bukan karena aturan. Orang memberi bukan karena saya sudah bikin kontraknya sekian, tetapi dia terbuka ketika ada kesempatan untuk menyerahkan karena pengertian bahwa satu, Tuhan yang melihara hidupnya. Dua, Tuhan yang berdaulat untuk ngatur keuangannya. Itu bukan uangnya. Kadang-kadang kita punya mindset, kalau komitmen saya itu ada 10%, ya 10% itu silakan Tuhan pakai, tapi yang 90% terserah saya dong. Enggak begitu. Semuanya, 100% hidup kita itu adalah milik Tuhan. Terserah dia mau memakainya seperti apa. Jadi berdoalah untuk hati yang terbuka, ya, ketika Tuhan membuka kesempatan untuk memberi lebih, ikuti itu dan alamilah bagaimana Tuhan menepati janjinya, ya. Kemudian yang ketiga, penerapan yang bisa kita lakukan yang ketiga adalah sembari melakukan dua program tadi, nomor 1 dan 2, terus berdoalah memberikan hati yang semakin bebas dari kekhawatiran. Saya melihat salah satu penghambat orang bisa leluasa memberi itu adalah kekhawatirannya, ketakutan kalau saya nanti nggak cukup. Ingat, Allah kita adalah Allah yang kaya. Allah kita itu nggak butuh duit kita, tapi Allah kita itu adalah Allah yang kaya dan dia ingin kita mengalami pemeliharaannya, ya. Doakan supaya hati kita bebas dari kekhawatiran, ketakutan itu, ya.
sehingga kita bisa leluasa untuk memberikan persembahan karena keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Dan juga doakan juga supaya hati kita itu semakin bebas dari ikatan harta benda. Teman-teman, menakutkan sekali ketika orang terikat dengan harta benda ya. Sifatnya itu bisa macam-macam dan itu seringkali menakutkan. Ya, ketika sudah urusan dengan uang itu, saya ketemu dengan kasus-kasus yang itu menyedihkan. Saya sendiri melakukan kesalahan-kesalahan besar terkait dengan keuangan. Salah satunya adalah karena kecintaan akan uang, suka pada uang, merasa aman ketika punya uang, sehingga kemudian kadang-kadang Tuhan mengizinkan diambil aja biar orang tahu bahwa rasa amannya itu bukan dari apa yang dimiliki, tapi rasa amannya itu mestinya itu berasal dari Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, berdoalah untuk hati yang semakin murah hati. Ingat teman-teman, hidup kita adalah cerminan dari sifat Allah kita. Allah kita adalah Allah yang murah hati, Allah yang sangat murah hati. Bukankah Ia sudah begitu murah hati kepada kita? Kita bangsa pilihannya, umatnya, mestinya mencerminkan sifat-sifat Allah kita itu kepada dunia ini. Dari mana dunia ini bisa mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang murah hati? Dari hidup kita yang murah hati kepada mereka. Baik, saya akan menutup pembicaraan siang ini dengan satu contoh. Satu contoh, kalau tadi kita bicara tentang perjanjian baru ya, tentang hati yang murah hati. Tapi saya akan membuat contoh di perjanjian lama. Itu ternyata ada orang yang walaupun dia hidup di masa perjanjian lama, dia melakukan hukum Tuhan itu dengan kerelaan, dengan sukacita, dan dengan kemurahan hati yang luar biasa. Teman-teman nanti baca ayatnya sendiri, itu dari Rut pasal yang kedua ayat 8-16 ya. Rut pasal 2 ayat 8-16. Itu tentang Boas. Ya. Hukum Taurat itu mengatakan bahwa ketika orang Israel yang punya ladang itu panen, dia tidak boleh panennya sampai ke pinggir-pinggir habis itu ya. Itu. Kemudian dia tidak boleh kalau dia panen jalan menuai itu, kalau sampai ada dia nggak boleh ngulangi dari depan lagi. Jadi sengaja tidak boleh panennya itu seefisien mungkin gitu ya. Jadi sengaja memang jangan di pinggir, batas-batas pinggir tidak boleh dipanen. Kemudian kalau sudah panen di jalan itu, kemudian jangan sampai ngulangi lagi. Ya, udah biarkan aja, kalau sampai yang tertinggal biarkan aja. Mengapa? Karena Tuhan menghendaki bahwa yang di pinggir-pinggir dan yang tertinggal itu akan menjadi bagian dari janda-janda, orang asing, anak yatim yang mereka akan datang ke sana untuk mengambil sisa-sisa itu. Kita tahu peristiwanya, Boas sedang panen dan kemudian Rut datang ke sana untuk mengambil mengambil sisa-sisa panenan itu di belakang para pemanennya Boas. Dan apa yang dilakukan oleh Boas? Yang dilakukan oleh Boas, dia bukan berkata, "Walah, iki anak wong asing, ya wis lah berarti aku harus memenuhi hukum Taurat, ya wis ora apa-apa njiko ning dijogo gen ora njiko kekean." Tidak begitu kan? Yang dilakukan Boas justru pastikan bahwa orang itu mendapatkan hasil yang banyak. Kalau perlu pekerjanya, pemanennya itu disuruh mengambil bonggolan yang besar, sengaja ditinggalkan ya, supaya bisa diambil itu dengan melimpah. Ini kemudian ketika sudah waktunya istirahat, Rut yang itu karena dia orang asing ya, orang Moab, dan dia janda miskin sekali, dia hanya datang ke situ untuk mengambil sisa-sisa panenan itu. Dia menyingkir di pinggir itu. Boas memanggilnya, "Mari ke sini, bergabunglah, makanlah bersama dengan kami." Ini adalah satu contoh orang yang melakukan hukum Tuhan tentang bagaimana memelihara orang-orang miskin janda, tetapi dia melakukannya dengan murah hati, dengan sukacita. Tidak dengan sedih atau dengan anyel itu, "Wah, ya wis lah kudu melakukan hukum Tuhan, enak orang asing kok ya dadak teko mrene iku ya ngopo, berarti aku harus menyediakan sisa-sisa panenku untuk membiarkan untuk dia." Tidak ada pemikiran begitu. Tapi justru ada kalimat yang luar biasa di ayat 12 ya, Rut 2 ayat 12 dikatakan, dikatakan Boas kepada Rut, "Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniai upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Boas menyadari bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang menjadi tempat perlindungan. Karena itu, ketika dia memberikan kemurahan yang melebihi yang seharusnya diatur dalam hukum Tuhan, itu dalam rangka untuk menunjukkan kepada dunia, kepada Rut orang asing itu, bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang memang menjadi tempat perlindungan. Saya berdoa teman-teman menangkap hal ini, kita menangkap hal ini itu semua, dan sehingga kita menjadi orang yang di dalam hal pengelolaan keuangan dan dalam hal kemurahan hati, di dalam hal persembahan, kita mencerminkan sifat Allah kita yang murah hati, menjadi perlindungan bagi orang miskin, membela hak para janda, melindungi anak-anak yatim. Murah hati, karena Allah kita adalah Allah yang
murah hati. Semoga ini jadi berkat. Terima kasih. Tuhan memberkati.